Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Lina Berumita, Miftahul Huda, dan Handa Nestaria. Selanjutnya, next. Selanjutnya kita akan membahas isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Yang pertama ada memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Yang kedua, etika dalam bermasyarakat informasi. Yang ketiga, dimensi moral dalam sistem informasi. Next. Memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan polois, yaitu dilema yang mungkin dihadapi sebagai manajer sistem informasi, biasanya tercermin pada debat sosial dan politik. Adapun 5 dimensi moral di era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi, kepemilikan hak dan kewajiban, akuntabilitas dan pengendalian, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Ada pula tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Antara lain kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat, kemajuan analisis data, kemajuan teknologi jaringan, dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam. Next. Etika dalam masyarakat informasi, akuntabilitas, dan liabilitas. Responsibilitas sendiri yaitu suatu utama dari tindakan etika. Akuntabilitas yaitu fitur dari sistem dan institusi sosial. Liabilitas yaitu perluasan dari konsep responsibilitas yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Yang kedua ada analisis etika. Yang pertama, identifikasi dan gambarkan fakta dengan jelas. Yang kedua, definisikan konflik. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan-pilihan beralasan kuat yang bisa diambil. Yang kelima, identifikasi konsekuensi yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip utama etika. Pertama, aturan emas. Yang kedua, imperatif kategoris Immanuel Kant. Yang ketiga, utilitarian. Yang kelima, prinsip menghindari resiko. Yang keenam, ada aturan etika. Selanjutnya, kode etika profesional. Kelompok profesional ini bertanggung jawab pada aturan khusus terkait profesi masing-masing. Sebagai contoh, hindari merugikan orang lain, menghormati hak kepemilikan. Dan yang terakhir ada beberapa dilema etika dalam dunia nyata. Sebagai contoh, banyak perusahaan telepon berskala besar di Amerika Serikat menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya dimensi 1. Hak informasi dan kebebasan di era internet. Privasi adalah hal di mana seseorang untuk tinggal seorang diri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pihak lain ataupun organisasi termasuk negara. Hak atas privasi juga terdapat di tempat kerja. Hak
terhadap privasi dilindungi oleh konstitusi di Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman dengan berbagai cara yang berbeda, serta di negara lainnya melalui berbagai undang-undang. Selanjutnya, instruksi Eropa mengenai perlindungan data. Di Eropa, perlindungan terhadap privasi lebih ketat daripada di Amerika Serikat. Tidak seperti di Amerika Serikat, negara-negara Eropa tidak mengizinkan perusahaan untuk menggunakan informasi pribadi milik seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Pada 25 Oktober tahun 1998, Komisi Instruksi Eropa mengenai perlindungan data mulai memperlakukan memperluas pemberlakuan perlindungan privasi ke seluruh negara-negara Eropa. Izin pengetahuan sendiri merupakan persetujuan yang menyertakan pengetahuan terhadap setiap aspek yang diperlukan guna membuat keputusan yang masuk akal. Selanjutnya tentang internet terhadap privasi. Teknologi internet telah menghadirkan tantangan baru lagi perlindungan privasi seseorang. Informasi yang dikirim pada jaringan luas ini akan melewati berbagai macam sistem berbeda yang dapat memantau, menangkap, dan menyimpan. Setiap pertukaran informasi yang melewatinya, pelacakan web yang telah terjadi pada situs web dan laman web yang telah Anda kunjungi, konten online yang sudah diakses seseorang, dan item yang telah dibeli seseorang melalui internet. Pengawasan dan pelacakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pengunjung. Pelaku industri di dalam dunia maya lebih menyukai aturan internal perusahaan ketimbang undang-undang privasi dalam melindungi konsumen industri. Industri perikanan online membentuk aliansi privasi online untuk memajukan aturan internal perusahaan untuk mengembangkan serangkaian pedoman privasi bagi para anggotanya. Kelompok tersebut mempromosikan penggunaan segel online yang mensertifikasi situs web berdasarkan prinsip-prinsip privasi. Solusi teknis. Sebagai pelengkap undang-undang, ada beberapa teknologi yang dapat melindungi privasi pengguna selama menggunakan situs web. Kebanyakan perangkat tersebut digunakan untuk menginskripsi surel atau yang berselancar di dunia maya secara anonim, atau dengan kata lain menggabungkan identitas, atau mencegah komputer klien untuk menerima cookie atau untuk mendeteksi dan menghilangkan spyware. Dan kini publik semakin waspada di mana terhadap ancaman pelacakan perilaku, targeting ads, dan kegagalan industri dalam menerapkan aturan internal yang memadai. Perhatian beralih ke browser. Selanjutnya, hak kekayaan internal, kekayaan intelektual, rahasia dagang. Rahasia dagang adalah setiap produk hasil karya intelektual, sebuah formula, perangkat pola, atau komplikasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis dan bukanlah informasi yang dapat diakses secara umum. Perangkat lunak yang berisi elemen prosedur ataupun komplikasi yang bersifat baru ataupun unik dapat digolongkan sebagai rahasia dagang. Hukum rahasia dagang melindungi ide pokok dalam pengerjaan suatu produk. Kedua, yaitu hak cipta. Hak cipta atau yang kita sebut copyright adalah hak yang dijamin oleh undang-undang untuk melindungi penciptaan karya intelektual dari tindakan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain dengan perlindungan. Hak cipta diberikan selama 95 tahun sejak pertama kali karya tersebut diterbitkan. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap tindakan menyalin keseluruhan isi maupun sebagian isi program. Merusak dan menghilangkan juga merupakan bagian pelanggaran. Kekurangan dari hak cipta adalah ide atau pemikiran yang terkandung dalam karya tersebut tidak dilindungi, hanya manifestasi pekerjaannya saja. Selanjutnya adalah paten. Paten merupakan perizinan yang dilakukan pemiliknya gimana melakukan monopoli eksklusif terhadap ide di balik penemuan yang didapatkannya selama 20 tahun. Tujuan Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang hak paten untuk menjamin penemu
mesin baru, perangkat, ataupun metode baru menerima imbalan finansial secara utuh serta penghargaan lainnya bagi kerja keras mereka, serta mendorong penyebarluasan penemuan tersebut dengan menyediakan diagram yang terperinci bagi pihak-pihak yang menggunakan ide tersebut dengan seizin pemilik hak paten. Pengadilan tinggi memutuskan bahwa program komputer menjadi bagian dalam sebuah proses pematenan. Sejak saat itu, ratusan hak paten telah disahkan dan ribuan menunggu pertimbangan. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Selanjutnya, tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Penyeberangan jaringan elektronik termasuk internet telah mempersulit perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Selain teknologi jaringan dipakai secara meluas, salinan dari perangkat lunak, buku artikel, majalah, ataupun film harus disimpan ke dalam media fisik seperti kertas, disk, komputer, atau kaset video. Next. Akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer, contoh kasusnya yaitu jaringan perangkat lunak seperti layanan, seperti mesin ATM yang disediakan nasabah perbankan. Apabila layanan ini gagal, nasabah akan kesulitan dan akan mengalami kerugian secara ekonomis. Apabila mereka tidak dapat bertransaksi pada saat yang dibutuhkan. Next. Kualitas sistem, kualitas data, kesalahan sistem. Contoh kasusnya, perusahaan perangkat lunak telah berupaya untuk memperbaiki kelemahan pada produknya sebelum diluncurkan ke pasaran. Namun, akhirnya mereka meluncurkan produk dengan sedikit kelemahan tersebut karena waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyempurnakan sedikit kelemahan tersebut dapat sama sekali meniadakan penerbitan perangkat lunak tersebut. 3 sumber Bob dari kinerja sistem bobrok yaitu pertama yaitu celah atau kelemahan dalam kesalahan pada sistem. Yang kedua, kegagalan perangkat keras ataupun fasilitas lainnya yang disebabkan oleh alam maupun penyebab lainnya. Dan yang ketiga, kualitas input data yang buruk. Next. Kualitas hidup, keadilan, akses, dan batasan. Menyeimbangkan kekuatan pusat versus tepian. Kompetisi yang didasarkan pada waktu memiliki sisi buruk. Organisasi bisnis dapat Anda bekerja mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk merespon pesaing global dan mungkin akan hancur dalam waktu setahun. Berikut dengan pekerjaan Anda. Kita menghadapi resiko mengembangkan sebuah masyarakat just in time dengan pekerjaan just in time. Dan tempat kerja, keluarga, dan liburan yang just in time. Yang kedua, mengolah batasan keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Kekuatan di awal era komputer dipusatkan pada seluruh sumber daya satu negara sehingga menghasilkan masyarakat Big Brother, yaitu suatu negara yang seluruh penduduknya diawasi oleh sistem komputer. Namun, keputusan penting masih terpusat seperti dulu. Yang ketiga, kecepatan perubahan, berkurangnya waktu respon terhadap pesaing. Contoh kasusnya, menghabiskan waktu luang di depan komputer mengancam hubungan sosial yang akrab. Penggunaan internet secara luas untuk tujuan hiburan dan rekreasi telah membawa orang-orang jauh dari keluarga dan teman-teman mereka. Bagi kalangan remaja, hal tersebut dapat menimbulkan perilaku antisosial yang merugikan seperti meningkatnya cyberbullying. Next. Ketergantungan dan kerentanan. Contoh kasusnya, sekolah tingkat menengah yang semakin meningkat menggunakan perangkat lunak pendidikan dan semakin bergantung padanya. Hasil ujian seringkali disimpan oleh pihak kampus. Jika sistem tersebut gagal, maka tidak ada struktur cadangan terhadap data-data yang hilang akibat kegagalan sistem tersebut. Next.
kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Yang pertama, penyalahgunaan komputer adalah rangkaian tindakan ilegal atau cacat hukum yang dilakukan lewat penggunaan komputer atau terhadap suatu sistem komputer. Yang kedua, penyalahgunaan komputer, serangkaian tindakan menggunakan komputer yang belum tentu merupakan tindakan ilegal, namun dianggap kurang etis. Kepopuleran internet dan surat elektronik yang disebut surel telah mengubah komputer menjadi masalah yang serius bagi individu dan organisasi bisnis. Yang ketiga ada spam. Surel sampah dikirim suatu organisasi atau individu kepada khalayak ramai di internet yang tidak memiliki ketertarikan terhadap produk maupun layanan yang dipasarkan. Next. Ketenagakerjaan, dampak buruk teknologi, dan penataan ulang pekerjaan yang hilang. Merekayasa ulang pekerjaan adalah hal umum yang dianggap oleh komunitas sistem informasi sebagai sebuah keunggulan utama dari teknologi baru. Ekonom lainnya lebih optimis tentang potensi menyusutnya lapangan pekerjaan. Mereka percaya dengan melepas karyawan yang cemerlang dan terdidik akibat penataan ulang bidang pekerjaan akan menyebabkan karyawan ini mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pada industri yang bertumbuh lebih cepat. Kesetaraan dan akses meningkatkan kesenjangan sosial dan perbedaan ras. Kesenjangan digital terjadi di sekolah Amerika. Sekolah-sekolah di wilayah miskin memiliki jumlah komputer, kualitas pendidik, serta akses internet yang lebih rendah bagi murid-muridnya. Dalam beberapa tahun belakang ini, kepemilikan komputer dan perangkat digital semakin luas. Namun kesenjangan digital masih ada, yang dikarenakan teknologi tersebut digunakan sesi interaktif. Next. Resiko kesehatan, ada RSI, CVS, dan Teknostress. Yang pertama yaitu RSI atau penyakit paling umum ini adalah disebut cedera stres yang berulang. Terjadi ketika sekelompok otot dipaksa melakukan tindakan yang sama berulang-ulang dan seringkali dengan beban yang berat. Penyebabnya yaitu keyboard komputer. Yang paling sering terjadi adalah sindrom CTS, di mana saraf di seluruh tulang pergelangan tangan menimbulkan rasa sakit yang disebabkan oleh mengetik secara berulang. Cara menghindarinya dengan merancang tempat kerja dengan posisi pergelangan tangan yang nyaman, posisi monitor yang sesuai, serta pijakan kaki guna mendukung postur tubuh yang mengurangi RSI. Next. Yang kedua, CVS atau disebut dengan sindrom penglihatan komputer, di mana kondisi mata yang tegang karena melihat layar monitor komputer. CVS menyerang 90% orang yang menghabiskan waktu 3 jam atau lebih dari 1 hari di depan komputer. Gejalanya biasanya hanya berlangsung sementara, seperti sakit kepala, mata berkunang-kunang, kering, dan iritasi. Dan yang ketiga ada teknostress, yaitu stres yang ditimbulkan dari penggunaan komputer. Gejalanya yaitu kejengkelan, permusuhan terhadap orang lain, ketidaksabaran, dan kelelahan. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.